Bapak dan Ibu, kita langsung saja bahwa sore hari ini kita sebetulnya ya sesama guru kita tentu berbagi lah apa yang kami sedikit tahu, barangkali itu bermanfaat buat guru yang lain. Begitu juga kawan-kawan guru yang lain yang punya kemampuan tertentu, tentu saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah, hari ini kami ingin berbagi tentang KPI, ya, Key Performance Indicator. Nah, saya ingin ini dulu deh. Jadi sebetulnya untuk di webinar JSDI ini, JSDI, saya sering ketemu sama Bu Hesti Astina. Di beberapa sambutan beliau, tidak satupun yang menyangkut pautkan dengan materi yang biasa saya bawakan, kan itu ya. Nah, hari ini tadi di sambutan beliau kayaknya sangat banyak deh porsi untuk bahas KPI ini. Kenapa seperti itu, Bapak dan Ibu? Karena memang saya juga belajar KPI ini dari perusahaan, karena memang KPI ini banyak digunakan di perusahaan. Untuk di sekolah, saya tidak tahu di sekolah Bapak dan Ibu, apakah pernah menggunakan atau mengimplementasikan KPI di sekolah Bapak Ibu, atau barangkali Bapak Ibu juga baru mendengar adanya KPI untuk sekolah, kan itu ya. Key Performance Indicator Bapak Ibu ya. Jadi KPI bukan Komisi Penyiaran Indonesia ya. Key Performance Indicator. Baik, saya akan coba share screen biar kita bisa melihat tampilan PowerPoint-nya. Bentar, saya takut salah file. Oh ya, ini. Ini. Oke. Apakah sudah tampil Bapak dan Ibu? Sudah Pak, sudah jelas tampil terlihat. Baik, terima kasih. Apa itu KPI atau Key Performance Indicators? KPI ini sebetulnya adalah alat ukur. Dia seperti alat-alat ukur yang lain, tentu isi yang diukur itu bergantung dari kita atau organisasi kita. KPI ini digunakan untuk menggambarkan seberapa efektifkah sebuah proses di dalam perusahaan. Kenapa saya sebut perusahaan? Karena memang awalnya dari sana. Beda dengan di organisasi kita di sekolah, ya, awalnya ini ya. Karena di perusahaan jelas dia akan mengukur keuntungan dan akan menghindarkan sedini mungkin kerugian yang terjadi di perusahaannya. Sementara di sekolah itu biasanya tidak mikir ke situ. Kita di sekolah biasanya akan berpikir tidak ke arah business oriented, tetapi kepada proses pembelajaran. Nah, pada saat saya belajar ya, tentang KPI, bahwa ternyata ada sisi-sisi yang bisa kita manfaatkan di dalam sekolah. Kebetulan saya di SMKN 1 Bangil ada di Humas, dan saya coba itu menjadi salah satu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur performa dari unit yang ada di Humas. Di kami di Humas itu ada yang bagian PKL atau Prakrin, yaitu praktek di industri. Ada yang bagian Dudika,
mencari partner dunia industri, dunia usaha. Ada yang bagian melakukan, di Dudika ini salah satunya adalah mencari partner yang bisa digunakan untuk melakukan sinkronisasi kurikulum. Jadi kalau di SMK itu seidealnya kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum yang memang digunakan oleh industri, sehingga anak-anak itu nanti pada saat implementasi ilmunya itu memang sudah nggak jauh dari yang diinginkan industri. Kemudian ada yang ini Dudi ke sekolah atau guru atau Dudi mengajar lah istilahnya ya. Kemudian ada guru kita yang magang di industri. Ini yang dilakukan oleh staf atau koordinator di bidang Dudika. Kemudian yang terakhir itu ada yang di BKK. BKK ini akan membantu anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk mengukur seberapa efektif unit-unit kami dalam menentukan target, itu kami menggunakan KPI. Tentu pemahaman yang kami miliki bisa jadi akan berbeda ya dengan barangkali Bapak Ibu juga sudah menggunakan KPI atau KPI ini sudah menjadi habit di tempat Bapak Ibu, maka ya nanti kita bisa sharing jika ada hal yang memang ingin kita sampaikan. Nah, KPI ini tentu menjadi bagian penting untuk mengukur keberhasilan sekaligus mengukur kegagalan dari proses yang terjadi di organisasi. Jadi, tentu kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan itu berhasil. Tetapi, di samping keinginan untuk berhasil itu, tentu di satu sisi yang lainnya, ada satu kemungkinan untuk terjadinya sebuah kegagalan. Nah, keberhasilan dari proses yang kita lakukan maupun kegagalan yang timbul dari proses yang kita lakukan, maka di KPI itu akan ditunjukkan. Sehingga jika berhasil, sebuah organisasi itu bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Bagi-bagi prosentase dari nilai yang dihasilkan inikah? Atau kalau misalnya gagal, apa yang akan kita perbaiki? Sehingga kegagalan itu tidak terulang pada proses yang sama. Kemudian, bahwa key performance indicator ini itu juga dimaksudkan untuk tujuan mengukur data secara aktual dan terukur dalam masa tertentu. Masa ini bisa mengukur dalam harian, mingguan, atau bulanan, atau mungkin tahunan, bergantung dari kebutuhan organisasi itu. Kalau di kami, biasanya kami akan gunakan untuk ngambil atau menentukan program di tahun selanjutnya. Namun, proses pengukurannya biasanya kami lakukan dalam 2 minggu sampai 1 bulan, dan ini akan menjadi tolak ukur kita akan memperbaiki proses atau program di selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya ceritakan adalah tentang organisasi di sekolah, dalam hal ini di kehumasan. Pertanyaannya adalah, apakah KPI bisa kita gunakan sebagai guru? Misalnya, kita nanti akan mengukur apa yang dilakukan oleh peserta didik yang sedang kita ajar, supaya kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan maupun mengetahui manakala ada proses yang kita rencanakan itu tidak sesuai harapan. Dan di sore hari ini dan di siang hari ini, kita akan berbagi tentang itu. Saya nanti akan coba membuat contoh KPI untuk anak-anak di sekolah. Karena biasanya kami di
di kehumasan. Nah ini coba, karena ini pesertanya banyak dari Bapak dan Ibu guru, maka kita coba untuk membuat KPI ini untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah contoh KPI marketing. Ini contoh awal, Bapak Ibu biar punya gambaran bahwa memang KPI itu memang identik dengan bisnis, dengan perusahaan. Nah, di sini, di contoh ini, kita bisa melihat adanya tujuan-tujuan yang ingin kita naikkan prioritasnya, yaitu dengan menentukan targetnya, di mana target ini tentu kita melihat dari hasil yang sudah didapat sebelumnya. Misalnya, satu saja, untuk pertumbuhan penjualan, kita berharap bahwa di tahun ini itu targetnya menjadi 15% diukur dari tahun sebelumnya. Nah, ini contoh KPI dan marketing. Karena kita nggak bahas tentang ini, kita akan lanjutkan. Ini sekedar gambaran. Nah, nanti Bapak dan Ibu di webinar kali ini, apakah kita hanya ngomong-ngomong data dan tujuan ini? Enggak, saya akan sharing bagaimana memanfaatkan Microsoft Excel ya untuk membuat KPI ini menjadi tampilan yang menarik, yang dinamis. Contohnya nanti ada di belakang. Karena itu Bapak Ibu terus ikuti webinar ini. Bapak dan Ibu, mengapa KPI penting bagi sebuah organisasi? Misalnya kalau organisasi ini sekolah, atau kalau kita kecilkan lagi hubungan kita dengan anak-anak. Pertama, bahwa KPI akan menjadi penting karena targetnya jadi lebih terukur. Misalnya begini Bapak dan Ibu, saya mengajar satu mapel. Kemudian kemarin saya mendapatkan bahwa rata-rata nilai anak-anak untuk mapel saya itu 1 digit di atas KKM. Atau kalau misalnya KKM-nya 70, nah rata-rata di anak-anak itu misalnya 75. Nah, kita dapat menelusuri sebetulnya 75 ini KD mana yang menyuplai sehingga dia mendapatkan nilai di atas KKM. Dan kita juga bisa melihat KD mana yang anak-anak itu merasa berat sehingga menjadi konsen kita ke depan bahwa materi ini perlu mendapat perhatian yang lebih. Nah, ini menjadi target kita untuk menentukan proses perbaikan di mapel yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, menciptakan atmosfer belajar. Jadi dengan KPI yang tentu ini harus kita sosialisasikan. Kalau misalnya hubungan kita dengan anak-anak, maka KPI ini bisa kita tunjukkan ke mereka. Sehingga harapannya adalah mereka akan berlomba-lomba untuk meraih apa yang kita targetkan. Seringkali Bapak dan Ibu bahwa anak-anak itu kurang punya semangat, kurang punya motivasi, manakala target itu nggak kita sampaikan. Sehingga dia nggak terasa bahwa atmosfer yang ada di kelasnya ini adalah atmosfer yang memang sengaja dirancang untuk mencapai sesuatu. Nah, dengan KPI ini, harapannya bahwa itu semua akan bisa kita lakukan. Kemudian, KPI tentu sebagai sumber informasi penting. Nah, yang keempat ini adalah bahwa KPI itu mendukung akuntabilitas. Jadi pada dasarnya KPI akan mempunyai tanggung jawab, ya, baik itu terhadap kita, ya, kalau misalnya hubungan antara kita dan anak didik kita, maka tanggung jawab itu ada pada kita selaku gurunya dan ada pada anak. Misalnya begini,
kalau misalnya di dalam KPI itu terjadi proses yang nggak kita inginkan atau hasil yang tidak kita inginkan, ada kegagalan dari rencana yang kita inginkan, dan kegagalan itu dialami oleh sebagian besar siswa kita, maka sebetulnya yang paling bertanggung jawab di situ adalah kita sebagai guru. Namun sebaliknya, manakala pelaksanaan apa yang kita rencanakan ini itu sesuai dengan target, dan hanya 1-2 anak yang kurang atau tidak mampu mencapai target itu, maka sebetulnya proses selanjutnya yang kita akan lakukan adalah perbaikan kepada 1-2 anak kita yang perlu mendapat bantuan tersebut. Dan tentu yang kelima, KPI ini akan meningkatkan semangat. Sesuatu yang kita lakukan dengan proses challenging itu akan menaikkan emosi, menaikkan semangat kita untuk mungkin belum ada itu. titik-titiknya. Bapak dan Ibu, bagaimana cara untuk merancang KPI yang baik? Ada 5 langkah yang ingin saya coba sharekan. Yang pertama, tentu kita perlu untuk mengidentifikasi kinerja apa yang akan kita ukur. Ini pasti harus kita identifikasi. Karena misalnya, kalau kita ngomong mapel kita saja, tentu kita akan perlu mengidentifikasi di KD berapa yang sebetulnya perlu memberikan atau perlu kita berikan attention supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Atau KD mana yang sebetulnya targetnya tidak terlalu tinggi karena sebetulnya anak-anak sudah mampu mencapai hasil yang sudah baik. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi mana yang perlu kita ukur, maka yang kedua adalah menetapkan tolak ukur kemajuannya. Jadi misalnya, kalau misalnya kita contohkan nilai, kita bisa menetapkan tolak ukurnya adalah pertambahan angka. Jadi misalnya di KKM kita 70, terus hasil kemarin itu rata-rata anak mampu meraih di 75 misalnya. Nah, tolak ukur kita bisa kita tentukan, ini nanti bisa kita naikkan tambahan 2 atau 3 angka atau 5 angka, sehingga kita bisa naikkan target kita ke 80, misalnya kan itu. Kemudian yang ketiga tentu harus membandingkan kinerja saat ini dengan target yang ditentukan, atau kinerja yang kemarin dengan target yang kita tentukan saat ini. Ini tentu menjadi sebuah sebuah keharusan, karena kalau tanpa melihat pekerjaan sebelumnya, maka target kita bisa jadi target yang tidak punya dasar yang cukup. Kemudian yang keempat, menjalankan KPI tidaklah cukup, tetapi kita perlu menilik ulang proses yang kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya menentukan bahwa perubahan itu adalah 1 tahunan, tetapi di dalam setiap bulan atau di dalam 2 minggu atau 1 minggu, kita perlu melihat proses itu, sehingga proses ini kalau misalnya jauh keluar dari target, kita bisa lakukan evaluasi lebih dini. Dan kalau langkah 1, 2, 3, dan 4 ini sudah kita lakukan, maka kita sudah bisa untuk merancang KPI ini. Jadi di sini kita bisa memastikan target, tolak ukur, dan sumber data sudah siap. Bapak dan Ibu, supaya KPI berhasil, maka kata kuncinya adalah menggunakan singkatan dari SMART. Yang pertama, dalam membuat KPI harus spesifik, indikatornya harus detail. Karena tanpa itu kita nanti akan punya jangkauan target yang bisa jadi ambigu ya. Sebenarnya yang mau kita targetkan apa? Kemudian yang kedua adalah harus terukur. Tentu karena
KPI ini adalah alat ukur, maka ya haruslah terukur. Karena itu satuan ukurannya juga harus jelas. Persentase kah? Atau kenaikan digit angka? Atau ukuran yang lain. Kemudian achievable. Atau ini bisa dicapai enggak? Jadi misalnya rata-rata di data kemarin untuk anak yang kita ajar ini itu adalah mampu di angka 75. Nah, kalau tanpa proses telaah yang baik, kita bisa saja langsung menetapkan, ini saya ingin nilainya langsung 100 misalnya. Semua anak harus 100. Nah, itu tidak memenuhi dari kunci KPI. Apakah nggak boleh? Ya tentu sebagai angan-angan ya boleh. Tetapi ini tidak menjadi kunci keberhasilan dari target kita, karena bisa jadi malah seluruhnya tidak mampu mencapai itu, karena memang kita nggak mampu membaca resource dan sumber daya yang dimiliki oleh anak-anak. Yang keempat, harus relevan. Jadi apa yang kita rencanakan ini tentu diharapkan supaya efektif, maka indikator yang kita bikin tentunya harus relevan dengan organisasi kita. Dan yang kelima, time bound, bahwa kita harus menentukan targetnya. Kapan ini kita lakukan proses untuk evaluasi ulang? Atau target ini kita akan hitung kembali itu kapan dan akan kita mulai kapan? Setahunkah? Atau 4 bulan sekali kah? Atau 6 bulan? Silakan Bapak Ibu yang menentukan. Kalau misalnya di sekolah, time bound ini mungkin pas itu kita lakukan adalah per 6 bulan atau 1 semester. Bapak dan Ibu, nah nanti akan saya tunjukkan contoh KPI. Yang pertama ini adalah di Humas. Jadi kalau di kami punya kewajiban untuk membantu anak-anak mendapatkan pekerjaannya pasca menjadi alumni. Nah, yang kami ukur adalah berapa persen yang sudah bekerja, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, berapa persen yang sudah berwirausaha, dan berapa persen yang belum bekerja. Nah, tentu kami akan melihat data di tahun sebelumnya. Di sebelumnya, bahwa yang bekerja itu adalah 52,3%. Dan di tahun ini saya menargetkan 62%. Kemudian yang melanjutkan 11,2, kita targetkan 13. Kemudian yang wirausaha dari 3,1 kita targetkan 5. Dan yang belum bekerja dari 33 kita turunkan supaya target itu menjadi lebih kecil, yakni 20%. Nah, sedangkan contoh yang untuk mapel saya, yaitu desain grafis percetakan, saya memuat key performance indikatornya itu dari KD-KD yang ada di mapel yang saya ajarkan. Ada 9 mapel dan target yang ingin kita pasang adalah seluruh KD 70, 1 KD yang kita naikkan, karena dari hasil telaah data yang kita lihat di KPI sebelumnya bahwa menggambar sketsa dan ilustrasi ini anak banyak suka, sehingga banyak anak-anak yang bisa mampu mendapatkan nilai yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, tentu untuk membuat KPI kita akan menghimpun banyak data, karena data-data ini sebagai basis untuk kita lakukan proses analisanya. Nah, saya menggunakan Google Form untuk menginput data-data yang kami lakukan di dalam melihat proses yang ada di kelas, khususnya untuk mapel desain grafis percetakan. Nah, penggunaan Google Form ini tentu akan memudahkan saya karena bisa kita lakukan dimanapun, senyampang ada koneksi internet. Ya, semoga di Batam hiunya tidak lagi main-main internet. Ya, barangkali hiunya ingin juga menggunakan internet. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di Batam beberapa hari ini itu juga berdampak di kami. Meskipun kami sebetulnya jauh dari Batam, tetapi sepertinya akses ke Singapura juga terganggu. Jadi dengan adanya akses internet dan kita buatkan Google Form, maka data itu nanti akan diinput
Dan tentu dari Google Drive, data itu akan bisa kita unduh menjadi data Excel. Nah, di penilaian desain grafis ini tentu kita akan masukkan nama siswa, kelas berapa, terus KD berapa yang ingin kita inputkan datanya, kemudian di periode kapan, karena 1 tahun itu ada dua semester, Juli Desember di tahun 2020 dan Januari Juni di tahun 2021. Sebenarnya data yang nanti akan kita gunakan itu adalah data tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 dan 2020. Jadi Juli Desember 2019 dan Januari Juni 2020. Kemudian untuk penilaiannya saya ngambil 3 unsur nilai, nilai ke-1, nilai kedua, dan nilai ketiga. Nah, hasil datanya seperti ini. Nanti saya akan ganti share screen ke Excel untuk melihat datanya. Dan ini adalah tampilan indeks dari KPI yang kita buat dari mapel desain grafis percetakan tadi. Di sebelah kiri nanti ada slicer yang nanti kita bisa tekan nama-nama itu dan nanti grafik dari masing-masing anak itu akan berubah. Mungkin lebih enaknya kita langsung ganti share screen-nya ke file Excel-nya ya. Bentar. Saya carikan file Excel-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini nih. Baik Bapak dan Ibu, di file Excel ini, Bapak dan Ibu, yang pertama kita menuliskan target kita. Jadi ini adalah target yang nanti kita jadikan acuan untuk meraih keberhasilan di tahun ini. Kemudian ini adalah data yang mengambil dari data yang sudah kita input di 1 tahun kemarin. Jadi ini data yang masuk. Kemudian nanti kita akan membuat pivot-nya. Jadi di pivot ini sebagai satu menu ya, satu menu yang memang disediakan Excel yang membantu kita untuk melakukan proses perangkuman data sehingga data ini bisa kita gunakan untuk ditampilkan kembali dalam tampilan-tampilan yang menarik. Nah, ini adalah desain sederhana. Sebetulnya instrumen yang nanti bisa kita masukkan jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu perkembangan masing-masing anak di masing-masing KD-nya, bisa kita lihat. Dan di sini bisa kita amati berapa peningkatan yang dilakukan. Termasuk kalau misalnya ada minus ini, berarti yang bersangkutan nilainya malah lebih turun dari target yang kita buat, seperti itu. Nah, ini secara individu anak ini perlu kita bantu di KD yang minus seperti ini. Nah, kita juga bisa menentukan di periode kapan data itu kita ingin tampilkan. Jadi di sini karena sekolah itu adalah menggunakan tahun pelajaran, di mana bukan tahun anggaran, maka untuk 1 tahun, ini sebetulnya 2019 dan 2020 Bapak dan Ibu ya, karena ini yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita nanti akan belajar untuk membuat ini Bapak dan Ibu, seperti itu. Namun sebelumnya kami akan tutup kembali. Kita akan coba untuk share screen yang kosong ya, yang file Excel yang kosong. Bentar. Nah, ini. Oke. Mana tadi ya?
Oh ini. Oke Bapak dan Ibu, di sini kita punya dua sheet, yakni targetnya, dan ini adalah data yang kita miliki. Nah, data ini tadi sudah kita sampaikan, ini bisa kita hasilkan dengan Google Form yang kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita bisa membuat pivot-nya. Jadi di pivot ini ada di menu insert. Oh ya, saya menggunakan Office 2013. Jadi Bapak dan Ibu yang punya Office 2013 dan setelahnya bisa menggunakan apa yang kita sharekan di sore hari ini. Untuk yang sebelumnya, saya mohon maaf, saya belum mencoba, jadi apakah persis seperti ini atau berbeda, saya kurang tahu, kan itu ya. Tapi untuk yang setelahnya, insya Allah kalau di 2013 ini bisa, maka 2016 dan seterusnya insya Allah juga akan disupport. Nah, di sini ada pivot table. Jadi pivot table ini yang perlu kita lakukan ngisi dua data. Yang pertama adalah data mana yang akan kita gunakan sebagai tabel acuannya. Nah, tentu kita akan masuk di sini. Ini kalau saya kontrol aja semua biar datanya masuk. Dan kalau sudah, saya bisa tekan sehingga ini sudah kepilih range-nya. Kemudian yang di sini, ini saya tentukan ditaruh di mana, saya di sini, saya bisa enter, dan kita bisa oke. Nah, sampai di sini, kita diminta untuk menentukan field mana yang mau kita taruh di rows, dan field mana yang mau kita taruh di values. Misalnya, di contoh sebelumnya, kita memasukkan KD dan average angkanya. Jadi di sini KD saya masukkan di rows, kemudian angkanya, nah kita masukkan di values. Di sini secara default dimasukkan sum, padahal saya ingin lihat rata-ratanya, average-nya. Nah, untuk merubahnya, kita bisa klik di sini, di tanda segitiga ini, kemudian kita bisa klik value, dan kita ganti ke average-nya. Dan ini akan berubah. Untuk mengurangi digitnya, kita bisa, kita bisa seperti ini. Bapak dan Ibu, dari angka ini kita ingin nuliskan target kita. Targetnya Bapak dan Ibu bisa ngambil link dari target yang sudah dibuat. Jadi target ini ngambil dari link yang sudah dibuat. Dari sheet yang sudah dibuat maksud saya. Nah, kemudian berapa persen peningkatannya? Ya, karena nanti kita akan tampilkan prosennya ini di grafik yang lingkaran tadi ya. Jadi ini akan kita tampilkan dengan grafik batang, yang di sini akan kita tampilkan dengan donat. Nah, ini adalah hasil yang dicapai dikurangi target. Ya. Kalau seperti ini, kita ingin dalam bentuk persen. Nah, datanya tentu tidak demikian. Ini saya kurung. Jadi selisih yang ada saya bagi dengan
target. Nah, maka hasil peningkatannya adalah 7%. Kita lakukan yang sama. Kita lakukan sama. Ini juga ya, semua ya. Ini kita barangkali ada yang bertanya, apa nggak bisa ini di drag sama seperti yang sebelumnya tadi. Ini sepanjang saya coba nggak bisa. Tapi kalau di copy dan kita ganti value address-nya bisa. Ini nggak apa-apa lah, ini kita selesaikan saja secara manual. Kiri kan. Di peserta hari ini sebenarnya banyak guru matematik ya. Tentu akan lebih cakap dan lebih pandai kalau urusan angka-angka gini. Kalau saya karena guru multimedia itu seneng gambar-gambar yang ditampilkan, sehingga pada saat lihat data itu menjadi lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan sehingga kita betah untuk mengamati perubahan yang ada di data tersebut. Oke, ini aja sudah saya kasih contoh. Nah, satu ini terus kita bikin seperti ini. Oke, nah kemudian sebagai pembanding. Jadi sebagai pembanding itu karena grafik donat itu satu lingkaran itu 100, jadi nanti akan tampil 7% ini dari 100%. Karena itu di sini kita kasih 1 menggambarkan 100% dikurangi 7%. Nah, seperti ini. Kalau ini nah, oke. Baik Bapak Ibu, misalnya saya pakai ini untuk satu pivot table. Nah, kita coba bikin pivot table yang lain. Oke, kemudian kita buat di sini. Nah, ini kita masukkan tahun ya, atau periode lah. Dan di sini angka, ini juga bukan sum ya. Coba kita ganti dengan average juga. Oke, kemudian kita kecilkan. Biar nggak kelihatan banyak digitnya. Kemudian tambah 1 aja deh. Semoga nggak terlalu banyak. Ini kita masukkan tahun dan samalah. Karena saya ingin ngitung rata-rata keberhasilannya. Baik, setelah ini kita lakukan Bapak dan Ibu, kita nyiapkan untuk dashboard-nya. Nah, dashboard-nya ini Bapak dan Ibu bisa gambar dulu atau Bapak Ibu nampilkan kemudian dikasih background-nya, dikasih panelnya ya. Oke, untuk hasil ini kita kasih nama aja. Kemudian ini pivot.
Di sini yang pertama, di sini nanti kita akan tampilkan untuk slicernya. Jadi slicer itu nanti menu-menu yang tadi itu bisa muncul nama siswanya dan kita klik, datanya akan berubah belakangan dulu. Nah, kita kasih datanya dulu. Jadi data yang pertama ini saya akan menampilkan ini dengan grafik ini. Nah, oke. Ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Dan ini bisa kita cut, kita masukkan di sini. Di sini aja deh. Oke. Kemudian kita akan buat juga tabel donat. Donat di mana donat? More. Kita cari donat ya. Oke. So. Ini kita hapus. Kita hapus. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini aja dulu deh. Biar nggak bingung. Sorry. Ini bisa kita kecilkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengatur ukurannya, kita bisa ini di format data series. Nah, kita bisa ketebalan donatnya bisa kita atur di sini. Kemudian untuk bordernya kita hilangkan, begitu juga yang ini, bordernya kita hilangkan, yang ini juga bordernya kita hilangkan, novel juga, yes, nanti aja. Oke, seperti ini. Nah, ini biar warnanya beda, nanti kita akan menyesuaikan dengan background-nya. Oke, kita coba duplicate, Ctrl D, supaya jadi 2, dan kita taruh di sini. Jadi ini nanti mewakili yang KD1, ini mewakili KD2. Caranya, nah, seri pivotnya bisa kita geser ya, dari ketiga ya. Oke. E2 nanti E3. Nah, seperti ini. Begitu juga yang lainnya. Ini saya tambah 1 aja. Nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu atur sendiri ya. Oke, ini data 4. Ini data 4. Oke. Selanjutnya saya kasih panel aja biar kelihatan ya, pembeda sebagai banyak insert. Nah ini saya kasih panel. Misalnya ini dulu deh. Kemudian ini saya duplicate, saya taruh di sini. Silakan nanti ngatur sendiri, ini bisa kita taruh di belakang nanti ya. Terus ini kita kasih panel juga dengan warna yang kita sesuaikan. Dan nanti ini kita taruh di
sini misalnya. Coba kita samakan aja deh. Kemudian untuk warna kita bisa sesuaikan, misalnya ini no line, ini tinggal send to back, ini send to back. Jadi geser. Dan warna putihnya bisa kita hilangkan dengan cara no fill. Jadi dia mengikuti di belakangnya. Baik, ini juga kita bisa no fill. Ini garisnya juga. Ini juga. Nanti kita akan. Nah, ini adalah kenaikannya. Untuk yang ini bisa kita buang. Nah, ini kita ganti dengan warna yang mendekati ini. Misalnya warna ini. Atau warna yang sejenis ini. Oke. Juga yang ini. Oke. Jadi perubahannya biar terasa. Misalnya kita 3 aja dulu. Nah sekarang bagaimana ini bisa kita lihat dinamisnya? Kita bisa insert kan? Nah, kita bisa insert. Kemudian kita pilih slicer. Oke. Kita pilih satu dulu, pilih di sini, kemudian slicer, kemudian misalnya ini nama siswa. Oke, ini kita bisa taruh di sini. Nah, ini masih belum bisa terhubung. Oh, ini sudah langsung ya. Kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa, oh ini ya nggak berubah ya. Ini bisa diklik kanan, kemudian pilih report connection. Nah, pivot table-nya kita pilih semua. Sehingga perubahannya akan mengikuti di yang lain. Seperti itu. Jadi untuk ngatur-ngaturnya bisa kita ini. Kalau misalnya mau ngasih angka ya, masih ngasih angka, bisa kita masukkan di ini ya. Kita bikin di sini. Kemudian ini no fill. Nah, terus angkanya ini ngambil dari di pivot ini. Nah, untuk KD1 12% ya. Nah, garisnya dihilangkan. Kemudian untuk proses tengahnya bisa diatur, termasuk warnanya. Bapak Ibu bisa pilihkan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga pada saat ini dirubah, maka grafik dan angkanya akan ikut. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nambahkan slicer lagi, misalnya slicer untuk periodenya. Oke. Ini bisa taruh di sini. Sekali lagi ini dihubungkan dengan report connection-nya. Kita centang aja semua pivot table-nya sehingga ini bisa berubah, mengikuti ini. Nah, Bapak dan Ibu tentu untuk merancang dashboard yang menarik, Bapak Ibu perlu banyak mencoba ya untuk menentukan warna dan seterusnya. Tapi ini adalah dasar kita untuk belajar di sore hari ini.
Mungkin itu Bapak dan Ibu, selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Silakan Bu Sriyanti. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Materinya ini agak-agak memeras perhatian ekstra ya. Terutama bagi saya mungkin ya yang udah emak-emak ini. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa materinya. Seperti yang kita ketahui, key performance indikator ini materi yang sangat hebat ya, dan tidak bisa gratis seperti hari ini. Silahkan, mumpung ketemu ahlinya yang mau bertanya, boleh raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Ada beberapa peserta Bapak yang meminta apakah Bapak berkenan jika membagikan materinya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bisa ya Pak ya? Ya, untuk slide yang kita share hari ini, saya akan bagikan ke panitia. Nanti silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke, ada 2 orang yang raise hand ya, tapi kita akan lihat ya, kalau kita akan bagi dulu satu-satu dulu ya. Yang pertama raise hand ini, Masya Allah dari Aceh Bapak, luar biasa. Bapak Muhammad. Oke, sudah saya buka mikrofonnya, silakan Bapak buka mikrofonnya, sudah saya mute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Saya ingin bertanya ke Bapak Kholik. Ini sangat menarik materinya. KPI ini yang tadi dijelaskan hanya untuk mencari target di indikator. Kalau di pembelajaran tadi adalah bagaimana kita membuat target di KADI. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hanya di KADI saja? Misalkan kita ingin membuat target di ujian blok atau di evaluasi akhir semester, apakah bisa itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat KPI ini hampir sama dengan SPMI yang ada di LPMP. Nah, perbedaan antara KPI ini dan SPMI itu di mana letak perbedaan yang signifikan, Pak? Nah, itu aja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak. Boleh langsung dijawab ya Pak ya? Oleh Pak Kholik ya, baik. Baik Pak Muhammad, di awal saya sampaikan ini sebetulnya kita berbagi saja karena sebetulnya tidak begitu smart juga sebetulnya di sini ya. Ini yang terakhir, SPM itu singkatan apa Pak Muhammad? Sistem penjamin mutu internal sekolah itu Pak. Ya sistem. Bukan, jenengan di SMK nggih? SMK Pak ya, Pak Muhammad ya? Saya di SMA Pak. Oh SMA ya. SPMI ini ya SMA ya. SPM ini bukankah yang unit yang organisasi itu Pak? Ya, bukan. Kalau nggak sepengetahuan saya di tempat kami itu SPMI ini ada ketuanya, kemudian ada struktur di bawahnya. Mungkin barangkali beda atau sama ya. Nah, kalau di situ itu organisasi kalau di tempat kami SPMI itu. Nah, untuk di KPI ini adalah alat ukurnya. Nah, kalau misalnya saya mau mencoba untuk mencari hubungannya nih, kalau misalnya di tempat kami, tapi sebetulnya saya nggak tahu di tempat kami juga menggunakan KPI ini atau tidak. Jadi sebetulnya SPMI itu dapat membuat KPI sehubungan dengan target yang ingin dicapai. Nah, saya kapan hari itu ada raport mutu yang di sana langsung muncul dari inputan-inputan yang kita berikan itu langsung akan menghasilkan keluaran mutu. Nah, dan berupa grafik-grafik. Kalau itu yang dimaksudkan, apakah ini sama atau tidak?
bisa jadi secara pemikiran sama, Pak. Karena itu memang untuk mengukur capaian kinerja yang ada di organisasi, khususnya di level sekolah. Nah, bedanya adalah bahwa parameter yang akan kita gunakan kalau yang di rapor mutu yang diserahkan pemerintah itu sepertinya sudah dibundling di dalam pemrograman, ya ditaruh di aplikasi web, dan isinya ya bergantung dari kementerian, karena memang saya nggak tahu kementerian atau siapa yang membuat ya, karena memang itu ditujukan memang untuk mengukur di level sekolah. Nah, ini sebetulnya saya mengajak ke unit-unit yang kecil, dan untuk contoh-contoh yang tadi, contoh yang coba saya sharekan itu, saya mencoba untuk narik ke wilayah guru, karena saya berpikir bahwa yang ikut di webinar ini adalah guru, tidak mesti menjadi manajemen di sekolahnya. Kalau di kami, biasanya kami pakai untuk mengukur kinerja koordinator-koordinator kami di Humas. Tapi tadi saya coba untuk menghubungkan ke guru. Nah, tadi yang di pertama, untuk menjawab bisa dan tidak, tentu harus dicoba. Tapi secara ini, Pak, apa yang bisa kita ukur, maka KPI yang tadi kita contohkan dengan dashboard-nya Excel menggunakan pivot table itu sepertinya bisa. Cuman kalau misalnya pernah mencoba enggak? Ya memang saya belum pernah punya pengalaman untuk membuat itu. Tapi nanti nggak apa-apa, Pak. Pas ini kalau misalnya kita mau mencoba, ya nanti bisa dicoba, dan saya juga nanti bisa mencoba juga sebetulnya data yang ada seperti apa. Terus kemudian nanti yang mau ditampilkan seperti apa. Mungkin gitu, Pak Muhammad. Mungkin jawaban ini masih ngambang karena sebetulnya gambaran datanya juga kan perlu jelas dulu. Kemudian target yang ingin dicapai itu juga semua menurut saya harus jelas di awal dulu. Seperti yang 5 langkah untuk menyusun KPI supaya baik itu. Mungkin gitu, Pak Muhammad, G. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Cuman ini ingin menambahkan, ada nggak tutorial yang Bapak buat di YouTube masalah bagaimana merancang KPI ini, Pak? Mungkin langkah-langkahnya, tutorialnya ada nggak, Pak? Oke, saya sekarang masih belum, Mbak. Nanti setelah ini saya coba buatkan untuk di channel YouTube, sehingga nanti apa yang kita sharekan mungkin kita bagi dua, pengertian KPI-nya yang di PowerPoint tadi itu, dan mungkin implementasi untuk membuat menggunakan Excel-nya. Karena sebetulnya sepertinya selain Excel ini software lain pun juga bisa, yang di Google kayaknya juga ada. Tapi nanti saya juga kepingin, Pak, untuk membuat itu. Channelnya nanti ini di Kholek Sagusanov atau Sagusanov. Nanti mungkin bisa saya share ke sana dalam 1, 2, 3 hari ini. Gitu, Baik, Pak, terima kasih Pak ilmunya. Selamat sore. Sama-sama, Pak Muhammad. Baik, terima kasih Bapak Muhammad atas pertanyaannya, dan semoga bisa dipahami penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat ini, Bapak, dari Bapak Muhammad Umar SPD. Izin bertanya, Bapak, dalam performance appraisal, apakah KPI hanya menjadi satu-satunya aspek yang diukur? Apakah ada aspek lain yang seharusnya ikut diukur dalam performance appraisal? Mohon mohon pencerahannya, seperti itu. Bapak Muhammad Umar, SPD. Baik, silakan Bapak. Muhammad Umar, seperti yang tadi di pemaparan sebelumnya, bahwa KPI ini tool-nya, Pak. Jadi tool untuk melakukan proses pengukuran. Sebetulnya tanpa KPI untuk proses mengukur ini kan juga bisa dilakukan.
Nah, ini mungkin satu pilihan, Pak, satu pilihan lain untuk mengukur dengan apa ya, dengan beberapa kelebihan tadi itu, lebih terukur, kemudian menggunakan apa ya, smart tadi itu, spesifik, terus achievable dan yang lain sebagainya. Nah, sebetulnya pertanyaan Bapak tadi itu mungkin sebentar ya. Saya coba ini. Bukan sebagai alat ukur, Pak. Jadi dianggap sebagai apa ya? Coba Bu, saya bisa diulangi Bu yang ininya tadi itu, konteksnya ya. Oh ya, sebentar. Oke. KPI ini satu-satunya aspek yang diukur. Apakah ada aspek lain yang seharusnya diukur? Jadi KPI itu bukan yang diukur. Jadi yang diukur itu bergantung dari Bapak dan Ibu apa yang mau diukur. Nah, KPI ini adalah tool-nya, tool untuk mengukur seperti itu. Nah, saya menikmati ini karena saya coba gabungkan tadi dengan Excel sehingga proses perubahan data itu bisa terlihat lebih, menurut saya lebih baik, lebih menarik karena ada grafik yang dinamis, nggak stuck seperti itu. Jadi bukan ngukurnya, bukan yang diukur untuk KPI ini, tapi dia adalah alat ukurnya. Yang diukur ya Bapak Ibu yang menentukan sendiri apa yang mau diukur, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu Bapak Muhammad Umar. Jadi KPI ini alatnya ya Pak, alat untuk mengukur. Apa yang mau diukur? Terserah kita. Ada pertanyaan berikutnya dari yang raise hand. Silakan Bapak. Yang berikutnya Bapak Rahmat SPD, Dinas Kepemudaan. Aduh, terlalu panjang nih sampai tersembunyi. Oke, silakan Bapak dibuka mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holid, materinya sungguh sangat baik. Yang pertama yang kami akan bertanya, boleh itu bisakah untuk mengukur guru olahraga dan pelatih olahraga? Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah ini diterapkan untuk di PAUD dan tingkat SD? Itu pencegahannya, Pak. Terima kasih. Itu saja mungkin kami dari Banyuwangi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Holid. Baik Pak Rahmat. Langsung Bu Sri nggih? Enggak Pak, silakan. Monggo. Pak Rahmat, jadi sekali lagi KPI ini adalah alat. Jadi kalau mau mengukur guru olahraga dan pelatih olahraga dan bisa diterapkan di PAUD atau SD, saya bilang bisa Pak. Nah, pada saat saya bilang bisa ini, maka kembali kepada materi sebelumnya. Pada saat kita ngomong mengukur guru olahraga, harus lebih spesifik, Pak. Apa yang mau diukur? Kan gitu. Misalnya mengukur, dengan ini di dinas, misalnya performa guru olahraga misalnya di satu wilayah tertentu. Nah, itu pun akan harus lebih didalami lagi. Performa yang apa yang ingin diharapkan dan diukur. Jadi, memang kuncinya adalah menentukan target yang akan aspek yang diukur ini memang harus spesifik. Tanpa spesifik maka kita akan kesulitan sendiri. Apa yang mau diukur. Jadi KPI-nya itu sebetulnya fleksibel karena dia adalah alat Bapak. Dan saya bisa sampaikan guru olahraga, pelatih olahraga, dan diterapkan di PAUD atau SD tentu bisa Pak. Mungkin gitu Pak Rahmat. Kalau ada aplikasinya Pak, mohon Pak. Aplikasinya kalau ada. Aplikasinya tadi pakai Microsoft Excel Pak. Gitu ya? Iya, pakai Microsoft Excel. Dan kalau misalnya andaikan tadi nyambung sama Pak Muhammad yang di Aceh, kalau misalnya video yang tadi saya sampaikan di channel saya itu belum,
sebetulnya penjelasan yang kita sampaikan ini sepertinya ditayangkan juga di channel YouTube-nya JSDI. Mungkin bisa dilihat Diulang ya. kembali ya, secara pelan-pelan di pause dan seterusnya. Jadi softwarenya menggunakan software yang sering kita gunakan, yakni Microsoft Excel. Itu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Olik, terima kasih. Iya. Sama-sama, Ada lagi Pak Pak Rahmat yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup jadi. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya ke kolom chat. Kayaknya berkaitan dengan yang disampaikan Bapak itu sebelumnya. Rahmat, Ini ya. dari Ibu Yuliani Rahayu, Bapak dari Batam. Izin bertanya, untuk aplikasi tingkat satuan seperti SD, kira-kira penggunaannya seperti apa ya, Bang? Karena tematik ya Pak di SD. Jadi mohon pencerahannya. Iya, silakan Pak. Baik, aplikasi di tingkat satuan seperti SD. Jadi mungkin kita kasih sampel aja. Kalau misalnya guru SD itu sebenarnya ya sama dengan tadi contoh yang kita gunakan. Jadi misalnya di SD itu menggunakan tema ya. Saya kurang tahu persis ya. Tapi saya lihat buku di anak saya itu menggunakan tematik gitu ya. Nah misalnya ya kita pakai indikatornya itu dari tema-tema yang ada. Seperti itu. Itu kita akan ukur dari data sebelumnya. Jadi misalnya kalau misalnya guru SD itu biasanya guru menetap, misalnya guru kelas 3 ya tahun besok menetap di guru kelas 3. Nah, kita bisa lihat dan ukur data di sebelumnya untuk di tematik ini. Ya, tematik itu kan mesti ada tema-tema tertentu. Nah, tema ke-1 itu rata-rata capaiannya seberapa persen di anak. Karena bisa jadi satu tema dengan tema yang lain itu mempunyai tingkat pemahaman di anak yang berbeda-beda. Ada yang dianggap anak muda sehingga anak-anak bisa mencapai atau mendapatkan satu pengukuran yang mudah dan tinggi nilainya, dan ada yang mungkin sebagian besar anak kesulitan karena memang materinya dianggap berat. Nah ini pada saat kita punya data itu, maka ini bisa kita jadikan data awal untuk merencanakan capaian di tahun ini. Jadi sebetulnya sangat relate Bu Yuliani bahwa ini bisa dilakukan di mapel apapun menurut saya. Di TK pun sepertinya bisa, di PAUD pun bisa, karena yang ukur adalah kita gurunya, bukan anak-anak yang menginput data. Data itu tetap di kita. Data itu di kita. Bisa kita menggunakan Google Form, atau kalau misalnya Bapak Ibu langsung nuliskan di Excel-nya juga nggak ada masalah. Mana yang menurut Bapak Ibu itu mudah. Mungkin gitu Bu Yuliani. Oke, baik Bapak. Masih ada pertanyaan yang dari raise hand ya. Oh ini Bapak Rahmat masih raise hand, minta bantuannya kalau sudah di itu ya, di lower hand-nya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Noza Silvianingsih. Oke, silakan Ibu dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Bu Yanti dan Pak Khalid. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Noza. Terima kasih untuk waktunya. Pak, yang ingin saya tanyakan ini, KPI itu kan alat yang digunakan untuk membantu untuk evaluasi kinerja gitu ya Pak ya. Nah, jadi jika seandainya evaluasi itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan, walaupun sudah kita pakai nih kata kunci SMART seperti yang Bapak paparkan tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan Pak? Apakah kita harus ganti strategi atau ada kiat-kiat tertentu supaya evaluasi ini tepat sasaran? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak langsung dijawab pertanyaan. Baik Bu Noza. Jadi benar KPI ini kemungkinannya dua. Jadi sebetulnya KPI kan alat ukurnya. Jadi samalah kalau misalnya kita diet,
setelah diet sekian waktu kan kita ukur apakah memang berhasil tambah kurus atau malah masih tetap kan itu ya, padahal kita sudah melakukan terapi-terapi tertentu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai harapan, tentu kita perlu ngatur strategi ulang. Atau kalau misalnya ternyata ini kita terapkan di banyak anak, misalnya kalau misalnya parameter yang diukur itu adalah siswa. Di banyak anak kok sama semua. Nah, tadi kita pakai satu pakem. Jadi kalau misalnya berlaku di anak yang banyak dan itu ternyata nggak berhasil, jadi itu kita yang perlu evaluasi. Jadi kalau misalnya sama lah, kalau misalnya kita ngajar di satu kelas, kok banyak yang tidak bisa memahami apa yang kita inginkan, bisa jadi masalahnya bukan di anak, tapi mungkin di kita yang perlu evaluasi, entah itu di metodenya ataupun di strateginya yang lain. Itu Bu, jadi seperti itu Bu Noza. Baik, seperti itu Ibu Noza. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Masih di mute? Tidak, tidak Oke, Bu. Terima kasih atas paparannya Pak Kolik, Bu Yanti. Ya baik. Sama-sama Bu Noza. Terima kasih kembali Bu Noza. Berikutnya dari JSDI Bintan, Masya Allah, dari Ibu Rika. Bu Rika. Ya, Ibu Rika, apakah ada batasan banyak data yang dimasukkan dan juga batasan untuk variabel yang akan diukur? Seperti itu. Baik, silakan Pak. Ya, selama ini saya fan-fan aja. Mungkin data yang ini mungkin data yang selama ini kita gunakan masih dalam batas yang diizinkan mungkin ya. Karena selama ini nggak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada batas banyak data yang dimasukkan, saya kurang tahu persis. Ya, ini kalau nanti penjelasan tentang itu saya masih belum mendapatkan. Jadi apakah ada batasan atau tidak? Tapi pengalaman bahwa selama ini kita gunakan itu fine-fine aja. Kemudian ada batasan untuk variabel yang akan diukur. Sepertinya ini juga ya, karena saya juga nggak ngalami ada batasan variabel yang digunakan, sepertinya juga bisa. Tapi permasalahannya adalah di dalam KPI ini selain terukur juga kan harus spesifik. Nah, kalau sudah spesifik ini tentu variabel-variabel yang mau jadi capaian adalah variabel-variabel kunci yang memang itu akan merubah ke arah yang lebih baik dari organisasi. Tapi yang nggak masalah kalau misalnya ternyata variabelnya banyak sekali. Tapi yang perlu juga kami sampaikan Bapak dan Ibu, ketika variabel banyak sekali, maka sebagai anggota organisasi itu juga akan tidak lebih fokus. Sebetulnya organisasi kita atau kalau misalnya hubungan kita dengan anak, sebetulnya anak-anak juga nanti akan punya kebingungan sebetulnya ini kita mau target apa sih, kan seperti itu. Jadi kalau usul saya sih target itu sebetulnya tidak perlu banyak, tetapi fokus dan bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh semua pihak. Mungkin begitu. Baik, seperti itu Ibu Rika, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, apakah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu yang tadi disampaikan materinya akan disampaikan di grup. Jadi nanti panitia akan memberikan kembali link grup WA ya. Nanti link grup WA akan dibagikan di kolom chat. Jadi nanti materi yang disampaikan hari ini insya Allah akan diberikan di grup WA seperti itu. Kemudian di link grup itu juga, di grup WA nanti akan ada informasi ya, banyak informasi pelatihan-pelatihan yang akan JSDI sampaikan. Kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link. Jadi ada link dari Epson ya, link feedback
dari Epson, kemudian ada link sertifikat JSDI. Kemudian ada daftar hadir juga dari panitia JSDI Kepri ya. Oke, saya cek dulu pertanyaan di kolom chat karena yang raise sudah nggak ada Bapak. Sebentar ya. Tadi ini ada pertanyaan. Oh, link absen ya. Link absennya sudah dibagikan ya. Oh, grup WA-nya nanti dibagikan panitia ya. Sebentar. Saya cek lagi. Oh ya, sebagai informasi untuk Bapak, di Batam ini baru azan, jadi banyak yang mohon izin untuk melaksanakan sholat. Ini ada di kolom chat, banyak yang minta izin. Oke, terus Bapak Ibu sambil ini, yang di YouTube juga ya, sebentar. Oh ya, ada pertanyaan dari ini Bapak. Ibu Miftahul Mubin. Dapatkah KPI ini diterapkan lintas Bapak sheet ya. dalam satu file? Oh Bapak ya, mohon maaf Bapak Miftahul Mubin. Dapatkah ini diterapkan lintas sheet dalam satu file dan beda file Excel seperti itu Pak? Oke, kalau lintas sheet tadi sudah kita tunjukkan, kita menggunakan beberapa sheet yang berbeda dalam satu file. Jadi itu sudah terbukti bisa. Sementara kalau misalnya mungkin yang pertanyaan kedua itu adalah lintas file mungkin dengan file eksternal. Nah itu saya belum nyoba. Saya belum tahu apakah bisa mengakses ke antar file, misalnya file Excel ini mengakses ke file yang lain untuk pembuatan dashboard KPI tadi. Oke, mungkin seperti itu Bapak Miftahul ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kebetulan juga jaringan di sini. Oh ini ada pertanyaan juga untuk PAUD dan SD sudah ya, tadi sudah dijawab, pertanyaannya sama. Ini bisa dipakai untuk semua jenjang ya Pak ya? Iya. Iya, sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya sudah tidak ada ya, sisanya ini pertanyaan untuk panitia banyak ya. Semua boleh bergabung di grup ya, SD, SMP, SMA, SMK. Oh ya, ada kegiatan ini bukan hanya untuk Ibu dan Bapak guru ya, jadi siapapun boleh. Seperti yang Pak Kholik tadi sampaikan, ini bahkan di perusahaan ya Pak ya? Ini awalnya memang di perusahaan Bu. Iya, jadi ini biasa digunakan di perusahaan. Dan sertifikat langsung dikirim ke email sesuai dengan email yang Bapak Ibu isikan di link yang sudah dibagikan. Nama yang tertera di sertifikat juga sesuai dengan nama yang Ibu isikan di formulir yang sudah dibagikan. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari kolom chat. Mudah-mudahan saya tidak terlewatkan ya. Nanti saya dituntut pula ini. Kenapa saya bertanya tidak dibacakan seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak ada ya. Saya sudah manjat nih ke atas. Mudah-mudahan ya kebanyakan pada minta materi. Sudah ya. Saya kirim di grup Bu Sri. Oke, baik. Iya. Nanti mohon bersabar ya Bapak Ibu, setelah ini nanti kita bagikan. Oke, materinya semuanya. Ini
Oh ya, dari Ibu Astuti mengucapkan terima kasih materinya, semoga bisa menunjang KBM. Insya Allah ya. Amin. Oke, sepertinya sudah ya Bapak Ibu. Saya pastikan lagi. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement-nya, Pak. Oke. Baik, Bu Sri, kawan-kawan guru, bahwa sebagai makhluk hidup ya kita harus bergerak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, KPI ini salah satu tool yang sangat akrab di industri yang senantiasa biasa digunakan. Ketika itu kita lihat baik dan bisa kita implementasikan di sekolah, saya mencoba untuk menariknya ke unit kami. Apakah sekolah kami semuanya menggunakan? Saya jawab tidak. Jadi karena kebutuhan di unit kami itu kami gunakan. Nah, maksud kami bahwa sekecil apapun manfaat yang ada di dalam hal yang mungkin bisa kita lihat di luar sana, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan baik kepada organisasi di ruang lingkup kita, ataupun bisa kita tarik untuk kebutuhan kita dalam proses kita sebagai guru, yakni proses belajar mengajar di kelas. Jadi tetap semangat melakukan perubahan dan mengikuti disrupsi yang ada saat ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan-jalan ke Taman Bunda. Dari perigi terlihat gonggong, tuan dan puan hadirin yang berbahagia, mari berbagi agar JSDI tetap bergaung. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan JSDI, silahkan bergabung. Nanti linknya ya akan di-share di kolom chat. Jadi insya Allah pesan dari Bapak Ketua Umum JSDI, sekarang sudah tidak ada alasan guru gaptek katanya seperti itu ya, karena JSDI itu selalu banyak kegiatan, hampir setiap hari, bahkan sehari itu bisa sampai 2, 3, 4 itu full, pagi, siang, sampai malam ada selalu kegiatan webinar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan itu ya. Baik. Bapak Ibu pendidik hebat di mana saja berada, demikianlah sesi kita pada hari ini bersama Bapak Hari, pemateri dari Epson, dan Bapak Abdul Kholiq Eskom sebagai narasumber kita. Juga di belakang layar ada tim teknis, tim JSDI ya, JSDI Pusat dan JSDI Kepri bekerja cerdas di belakang layar yang tidak nampak ya, seperti itu. Saya Sriyanti sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan, itu murni kesalahan saya sendiri ya, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Sukajadi, jangan lupa minum kelapa. Cukup sekian dari tim JSDI. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi Puspa untuk sebagai host ya, untuk melanjutkan acara. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini tentunya ya Bu Yanti, Pak Holik. Nah, tadi teman-teman banyak bertanya juga, sedikit saya singgung, katanya kok nggak masuk sertifikatnya gitu. Mungkin karena kan kita kan pakai sistem ini ya, Power Automate. Jadi
mungkin sistemnya agak, karena dia kalau overload kan nggak bisa kirim sekaligus gitu. Jadi diharapkan bersabar dan boleh kirim ulang lagi supaya bisa masuk. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sriyanti yang telah membantu jalannya acara hari ini dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Abdul Holik ya selaku narasumber. Terima kasih kepada Ibu Hesti dan Pak Hari ya tadi dari Epson Indonesia. Juga terima kasih kepada Bapak Haidir yang mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang telah menutup kegiatan pelatihan Google Workspace for Education dan juga membuka acara webinar yang luar biasa ini. Semoga acara serupa bisa diadakan lagi, gitu. Namun dalam keadaan yang lebih aman dan kondusif tentunya ya. Semoga pandemi segera berlalu dan kita sehat selalu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta webinar yang telah mengikuti acara webinar ini mulai siang hingga sore ini. Bapak Ibu sungguh luar biasa. Mari kita majukan pendidikan di Indonesia. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi pastikan kita berjumpa lagi pada kegiatan JSDI berikutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama para narasumber yang luar biasa. Semoga besok kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Berbekal Mbak Dewi, ya. Mohon maaf, kita masih ada satu agenda yang ditunggu-tunggu sama teman kita. Oh ya, untuk baik, itu akan dibantu langsung dari tim Epson. Betul, sama ya, sama Mas Hari ya. Oke. Pak Edwin atau Pak Hari ya? Pak Hari. Iya, Pak Hari ya. Masih ada, masih co-host. Iya, silakan ya. Oh, Pak Edwin, Ibu, mohon dijadikan.